Hadirin rahimakumullah, dari dua hamba Allah ini, dua-duanya dipanggil oleh Allah meninggal dunia dalam usia yang jauh berbeda. Satu berumur 39 tahun, yang satu hampir 70 tahun. Yang jadi masalah kita bukan kita takutkan pada kematiannya, yang harus kita pikirkan adalah pasca kematian. Hidup setelah meninggal dunia, dan itu yang abadi. Hampir jarang sekarang kita membahas eskatologis atau hari akhir. Lebih-lebih membahas tentang siksa Allah. Ketika ada seorang yang membahas tentang siksa Allah, dia kemudian akan mendapatkan berbagai sindiran, ceramahnya menakutkan. Padahal kalau kita mengingat tentang hari akhir justru mendorong kita untuk bertindak positif dan sekaligus produktif. Kenapa demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu penggalan hadisnya mengatakan, wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Bawalah bekal untuk perjalanan itu karena perjalanan kita sangat panjang sekali, kata Rasulullah. Di mana panjangnya, Pak? Panjangnya saat kita ada di alam kubur, lebih jauh lagi ada di akhirat. Kalau orang tua kita meninggal 10 tahun yang lalu, itu berarti sudah 10 tahun dia berjalan di dalam kubur menuju hari akhirat. Kalau ada di antara kita yang meninggal hari ini dan kemudian kiamatnya 1000 tahun yang akan datang, maka perjalanan kita menuju akhirat 1000 tahun di dalam kubur itu. Kalau bekal kita kurang bisa dibayangkan. Mohon maaf, kita mau pulang kampung saja. Pulang ke kampung, kita persiapan bekal yang cukup. Untuk pulang kampung, waktunya sebentar, perjalanannya dekat. Tapi kita persiapkan sebelumnya, begitu serius persiapan itu. Mestinya persiapan perjalanan untuk hari akhir lebih serius dari itu semua. Fa inna safara ba'id, kata Rasulullah. Karena perjalanannya sangat jauh. Lama berjalan itu. Lebih-lebih umat zaman dahulu, zaman Nabi Adam, atau bahkan ke belakang sini zaman Rasulullah, sudah 1400 tahun yang lalu mereka ada di dalam kubur. Perjalanan yang cukup jauh. Kalau perjalanan kita pulang kampung, bekal kita kurang, kita bisa minta tolong pada orang yang ada di jalan itu. Apakah kekurangan bensin atau kekurangan bahan makan dan sebagainya, bisa minta tolong. Tapi begitu perjalanan menuju akhirat, gak ada lagi kita bisa minta pertolongan pada siapapun. Prihatinnya lagi, Pak, ketika kita sudah dibangkitkan oleh Allah ada di hari akhir. Hari akhir itu ternyata hanya ada 2 tempat. Al-Jannah, surga, atau An-Nar, neraka. Al-Quran tidak pernah bercerita bahwa ahli surga itu ingin kembali ke dunia. Enggak ada. Tapi betapa banyak bercerita bahwa orang tinggal di neraka, dia berteriak ingin kembali ke dunia. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 37. Kata Allah, wa hum yastarihuna fiha. Mereka berteriak di dalam kubur itu. Apa teriakannya? Rabbana, dia menyebut Allah di situ. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Allah, keluarkan kami dari api neraka ini untuk kembali ke dunia, dan saya akan melakukan amal soleh
amal yang akan saya lakukan bukan seperti amal yang dulu. Saya akan berbuat amal soleh. Teriakan orang dalam neraka itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, bukankah kami telah memanjangkan umurmu agar kamu berpikir di dalam panjangnya umur itu, dan kami kirim seseorang untuk mengingatkanmu agar kamu mau berzikir dan mengingat akan kematian itu. Sayangnya kita hampir mengabaikan peringatan-peringatan Allah ini. Maka Allah mengatakan, fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Sudahlah, salahmu sendiri, maka tidak ada penolong satupun, kata Allah, bagi orang-orang yang zalim. Mereka berteriak. Kalau Allah mengatakan di sini, awalam nu'ammirkum, bukankah saya telah panjangkan umurmu? Berapa sesungguhnya ukuran panjang umur ini, Pak? Rasulullah dalam sebuah sabdanya mengatakan panjang umur di situ adalah sittina sana, 60 tahun. Para ulama ada yang menafsirkan dari amal keseharian masyarakat Madinah beserta dengan Rasulullah, arba'ina sana, 40 tahun itu sudah dianggap dipanjangkan umurnya oleh Allah. Apalagi sudah lewat 60 tahun. Maka kata Rasulullah, a'dzarallah ila amrin akhiri ajalihi hatta balagha sittina sana. Allah tidak akan mau menerima alasan kita bagi orang yang umurnya sudah 60 tahun, kemudian dia mencari-cari alasan untuk tidak beramal soleh. Allah tidak akan menerima itu, katanya. Apalagi sudah di atas 60. Tidak diterima alasannya. Ya Allah, saya sakit terus, enggak. Ya Allah, saya miskin terus. Ya Allah, saya susah terus sehingga saya susah beramal dan kata Allah, bukankah telah saya panjangkan umurmu? Maka hadirin rahimakumullah, karena kematian ini ternyata tidak melihat umur. Buktinya diplomat muda umur 39 tahun meninggal dunia, sementara Pak Sadino sudah hampir 70 baru meninggal dunia. Maka kematian bukan berdasarkan tua, tapi berdasarkan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap saat kita harus siap. Orang yang ingat pada kematian, orang yang sadar bahwa kita akan meninggal dunia, maka hidupnya pasti produktif dan positif. Pasti. Karena apa? Dia akan mempersiapkan dirinya bekal perjalanan hari akhir. Sebagaimana dia persiapkan bekal untuk pulang ke kampung. Dan kampung kita yang abadi adalah akhirat. Dunia ini kita merantau saja. Kalau kita pergi ke negeri orang, kita selalu ingin pulang ke rumah kita. Kita jalan-jalan ke kampung orang, kita ingin pulang ke rumah kita. Dan rumah kita yang abadi adalah kampung akhirat. Ada lagi orang yang berteriak, bukannya ketika sudah meninggal dunia dan ada di dalam api neraka,
Tapi saat meninggal dunia, saat ditarik rohnya oleh Allah, dia berteriak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Munafiqun. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Hendaklah kalian nafkahkan, sedekahkan apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian, yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datangnya kematian, kata Allah. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datangnya kematian. Sedangkan kematian, ma tadri bi ayyi ardin tamut, ma tadri madza taksibu ghadan. Kita tidak tahu kapan meninggalnya dan di mana kita akan meninggal. Tidak tahu. Maka sesungguhnya persiapan untuk hari akhir itulah yang setiap saat harus kita lakukan. Apa teriaknya? Ketika mau dicabut nyawanya, dia berteriak, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda dulu ya Allah kematianku. Barang sebentar saja. Sebentar ya Allah. Mau apa kata Allah? Fa'as-saddaqah. Saya mau sedekah. Saya mau memberikan nafkah. Saya memberi orang lain. Anak yatim masih banyak yang berserakan. Enggak kata Allah. Enggak. Umurmu sekarang sudah habis. Kenapa dia minta ditunda kematiannya dan menyebut kepada Allah alasannya ingin sedekah, bukan ingin sholat, bukan ingin zakat, bukan juga ingin amal-amal yang lainnya? Karena amal sedekah melebihi yang lainnya. Sholat adalah amal untuk diri sendiri. Solehnya soleh pribadi. Puasa pribadi. Haji pribadi, tapi yang namanya sedekah, bagaimana kita hidup bersama dengan orang lain. Maka berteriaknya sedekah. Sahabat Sya'ban ketika meninggal dunia, istrinya ditanya oleh Rasulullah, apa wasiat beliau? Istrinya menjawab, tidak ada wasiat ya Rasulullah, kecuali dia berteriak saat nazah itu. Apa teriakannya kata Rasulullah? Pertama dia berteriak, kenapa tidak saya berikan semua? Kenapa tidak yang terbaik? Dan kenapa tidak lebih jauh lagi? Ternyata sahabat Sya'ban ini ahli sedekah, rajin sedekah. Tapi begitu mau meninggal dunia, dia diperlihatkan bagaimana keunggulan dari ibadah sedekah. Maka dia berteriak, kenapa tidak saya berikan semuanya? Karena sahabat Sya'ban setiap makan, maka dia bagi dua. Yang satu untuk orang lain, yang separuh untuk orang lain, separuh lagi dia makan. Selalu dia begitu. Yang ahli sedekah saja masih berteriak, dia tidak puas untuk sedekahnya. Bagaimana kita yang kadang hidupnya masih pelit, susah untuk sedekah. Maka para ahli hikmah mengatakan, sari'u ila sedekah, bersegeralah kalian untuk sedekah. Fa inna kafanul mayyit laisa lahu jayubun, karena sesungguhnya kain kafan itu tidak punya kantong saku. Karena mungkin gambarnya tidak akan dibawa uang itu. Karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini kami mengajak kepada diri saya sendiri dan hadirin sekalian, mari kita tingkatkan amal kita, ibadah sosial kita, dan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak kita
ingin sekali saat ada di hari akhir kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang telah banyak menafkahkan hartanya, jiwa-jiwa yang telah mempersiapkan hidupnya di hari akhir, jiwa-jiwa yang telah beramal saleh, jiwa-jiwa yang telah mampu menyelesaikan permasalahan orang lain, jiwa-jiwa yang telah membayar hutang-hutang orang lain, jiwa-jiwa yang telah mampu meringankan beban orang lain. Kata Allah, irji'i ila rabbik, kembalilah kalian kepada Tuhanmu. Kembali. Dengan apa? Dengan ridho. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita ridho, Allah meridhai apa yang kita lakukan. Maka kata Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah kalian ke dalam barisan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita semua untuk menjadi orang-orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, sehingga kelak di akhirat betul-betul kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah.